ta'ala hikayatan an qauli nabiyillah Sulaiman alaihi salam wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Inna murada nabiyillah Sulaiman bi talabihi hadzal mulka wa sa'atahu ay yakuna lahu min asyukri bi miqdari ma utiya min al muluk falam yakun talabuhu ila sa'atil mulki wa tanawwu'i bi naw'in ni'ami allati utiha. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi menjelaskan sebuah tafsir daripada satu ayat, satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah menghikayatkan akan doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di." Allah menceritakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman itu pernah memohon, pernah meminta kepada Allah, "Ya Allah, anugerahkan kepada aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah aku. Ya Allah, berikan kepada aku satu kekuasaan, satu kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada siapapun selain aku." Kalau kita pahami dari arti ini, seolah-olah Nabi Sulaiman itu tamak begitu. Sepintas seperti Nabi yang serakah, ingin menguasai satu mukjizat yang beliau cemburu kalau mukjizat itu juga Allah berikan kepada selain beliau. Padahal enggak. Ya Allah, anugerahkan kepada aku kekuasaan, kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada siapapun setelah aku. Maksudnya apa sih? Maka Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan yang dimaksud di sini adalah ungkapan syukur kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kepada aku kekuasaan, berikan pula kepada aku kemampuan untuk bisa berterima kasih, bersyukur kepadamu sesuai seukuran daripada kerajaan, kekayaan, kekuasaan yang Kau berikan kepada aku. Kita ini kan sama-sama sadar bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kalau kita mau hitung setiap nikmat Allah nggak akan mampu gitu. Habis umurnya kita belum habis nikmatnya Allah kita hitung. Kalau kita nggak mampu untuk menghitung nikmatnya Allah, lantas bagaimana mungkin kita bisa mensyukuri semuanya? Jelas ya? Nikmatnya Allah ada yang kita tahu, ada yang tidak kita tahu. Nikmatnya Allah ada yang kita sadari kalau itu adalah nikmat, tapi ada banyak nikmat yang lain yang kita nggak sadar kalau itu adalah sebetulnya nikmat. Untuk nikmat yang kita sadar, yang kita tahu bahwa itu adalah nikmat, kadang-kadang kita lalai dalam bersyukur kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang kita nggak tahu kalau itu adalah nikmat? Contoh, sakit, musibah, ujian, apapun bentuknya, hakikatnya adalah nikmat. Kenapa? Kalau tidak untuk menghapus dosa, ya untuk meninggikan derajat kita. Dihapus dosanya kita itu adalah nikmat, ditinggikan derajat kita itu juga adalah nikmat. Berarti kapan kita diberi ujian oleh Allah, hikmahnya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa mau jadi seperti Fir'aun, nggak pernah sakit terus lupa diri, sampai-sampai berani ngaku Tuhan? Untung kita sakit, sehingga kita sadar kita ini butuh pertolongan Allah, butuh kesembuhan dari Allah. Kita sadar bahwa kita adalah makhluk lemah, nggak berdaya. La haula wala quwwata illa billah. Kita ini nggak punya daya, nggak punya upaya, nggak bisa berikhtiar kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untung dikasih sakit. Berarti kapan kita sakit bukan harus sabar, harusnya syukur. Tapi buat manusia zaman sekarang jangan lagi syukur, sabar itu lebih berat. Sing ono sambat Facebook, sambat Twitter, sambat Instagram, sambat ketemu tonggo, sambat ketemu dulur, sambat. Padahal itu hakikatnya nikmat dari Allah. Itu hakikatnya nikmat dari Allah. Kita nggak sadar kalau itu adalah nikmat. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya kalau begitu? Nah,
Nabi Sulaiman alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada aku kemampuan untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat atas kekuasaan, kerajaan, kekayaan yang telah Engkau berikan kepada aku. Kenabian, pangkat, punya rakyat, bukan hanya bangsa manusia, hewan, binatang, burung, semut, kemudian para jin. Itu semuanya menjadi bala tentara Nabi Sulaiman. Ini kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada siapapun setelah aku. Tapi minta tolong ya Allah, berikan juga kepada aku kemampuan untuk bisa mensyukurinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walaqad fatanna Sulaiman wal gaina ala kursiyhi jazadan tsumma anab." Dan kami Allah telah memberikan satu ujian, satu fitnah kepada Nabi Sulaiman, yang akibat daripada fitnah tersebut, ujian yang aku Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, sehingga ada satu jasad, satu makhluk yang bisa menguasai kekuasaannya Nabi Sulaiman pada saat itu. Tapi pada akhirnya bisa dikuasai kembali oleh Nabi Sulaiman. Allah berikan musibah, fitnah, ujian kepada Nabi Sulaiman, sehingga karena sebab fitnah ini ada makhluk yang bisa duduk di atas singgasana Nabi Sulaiman. Bahkan makhluk ini bisa mengenakan cincinnya Nabi Sulaiman. Tsumma ana. Tapi kemudian Nabi Sulaiman bisa kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, memperbaiki apa yang kurang di mata beliau. Kemudian akhirnya beliau bisa menguasai kembali kekuasaan beliau, bisa menjadi kembali menjadi raja. Nah, sehingga Nabi Sulaiman minta, "Qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Ya Allah, ampuni aku minta maaf, dan berikan kepada aku kekuasaan, kerajaan yang tidak bisa dikuasai oleh orang lain selain aku. Tadinya kan dikuasai oleh makhluk. Setelah berlalu ujian tersebut, beres fitnah tersebut, akhirnya bisa kembali duduk sebagai raja Nabi Sulaiman. Ya Allah, ampuni, aku salah. Ya Allah, berikan kepada aku kekuasaan, kemampuan, mukjizat. Namanya mukjizat itu hanya dimiliki oleh Nabi. Yang mengenakan cincin seharusnya cuma Nabi Sulaiman. Yang bisa duduk di atas kursi singgasana sebagai seorang raja seharusnya hanya Nabi Sulaiman, sebagai tanda bahwa beliau adalah seorang nabi. Kenapa? Itu mukjizat. Itu adalah mukjizat. Semua tunduk kepada Nabi Sulaiman itu karena cincinnya Nabi Sulaiman. Kok bisa cincin ini dikuasai oleh makhluk, sehingga makhluk ini seolah-olah punya kemampuan, dalam tanda kutip seperti punya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Loh, ini Nabi Sulaiman nabi beneran tak ini? Kok bisa itu loh? Selain Nabi Sulaiman ada satu makhluk yang punya kekuasaan, kemampuan, bisa mengatur hewan, membuat hewan tunduk, jin tunduk, manusia tunduk, semuanya hormat sama dia, sama itu makhluk. Loh, ini kan kemampuan yang Allah khususkan hanya kepada Nabi Sulaiman. Lah kok ada? Karena itu Nabi Sulaiman minta, ya Allah, anugerahkan kepada aku kekuasaan, kemampuan, mukjizat yang tidak Engkau berikan kepada siapapun selain aku. Apa fitnahnya? Diceritakan dalam tafsir Al-Baghawi bahwa pernah sekali waktu Nabi Sulaiman alaihissalam itu mendengar bahwa di tengah laut itu ada satu kerajaan yang dikuasai oleh seorang raja yang kafir. Ketika mendengar kabar tersebut, maka Nabi Sulaiman dengan kendaraan anginnya, itu mengarahkan bala tentara untuk menyerang kerajaan kafir tersebut di tengah laut. Yang karena hebatnya kerajaan kafir di tengah laut itu nggak ada yang bisa mengalahkan mereka. Kenapa? Mereka bisa ke daratan, tapi yang di darat nggak bisa ke lautan, karena begitu jauh. Nabi Sulaiman lain punya kendaraan yang namanya angin, sehingga
Beliau minta kepada jin, minta kepada burung, minta kepada bala tentaranya untuk naik ke atas angin tadi itu. Ayo kita serang. Singkat cerita diperangi. Rajanya yang kafir tadi itu di kerajaan tersebut dibunuh. Akhirnya ada beberapa yang ditawan oleh Nabi Sulaiman. Namanya perang pasti ada tawanan. Ada yang ditawan. Termasuk putri seorang raja tersebut. Namanya Jarodah. Putri raja kafir tadi ditawan. Cantik putrinya. Ayu. Disuruh sama Nabi Sulaiman untuk masuk ke dalam agama Islam. Ayo kamu ikut agama Islam. Sampai akhirnya ikut agama Islam. Jadi agama Islam itu bukan hanya agama Rasulullah. Agama para nabi terdahulu itu juga Islam. Cuman syariatnya khusus untuk kita. Sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, masjid. Bukan hanya masjid yang bisa kita jadikan tempat ibadah. Dimanapun juga boleh kita beribadah. Di rumah boleh, di jalanan boleh, di lapangan boleh. Kalau umat terdahulu nggak bisa ibadah kecuali tempat ibadah. Rumah nggak jadi tempat ibadah mereka. Mereka harus keluar dari rumah untuk ibadah. Nggak bisa sembarangan tempat. Mereka bisa menghadap kepada Allah, bermuajahah, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kita enggak. Bagaimana air Allah jadikan sebagai alat suci bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau umat Bani Israel, kapan sarungnya, misalkan pakaiannya kena najis, dipotong, digunting, ditambal. Ada air di zaman itu, tapi tidak Allah jadikan sebagai media thaharah. Nah, agama Islam itu bukan hanya agama Nabi Muhammad. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agamanya semuanya adalah Islam. Cuman syariatnya berbeda-beda setiap zaman, setiap nabi, setiap umat. Nggak ada syariat yang paling sempurna kecuali syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat umat Nabi Muhammad adalah syariat yang paling gampang, tapi imbalannya, balasannya, pahalanya lebih gede daripada umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Musa itu sholatnya 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Kita 5 waktu 17 rakaat. Kalau dikali 10 misal, kalau pakai matematika berarti setiap hari 170 rakaat. Kita tarawih 20 rakaat bukan sih paling cepat. 170 rakaat. Kira-kira sholat kita ini. Wis gak surga-surgaan wis. 17 rakaat. Tapi pahalanya sama dengan umatnya Nabi Musa yang sholatnya 50 rakaat. Banyak keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Putri raja tadi itu masuk dalam agama Islam karena cantik, dipersunting, dikawin oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya, ada riwayat 90 istri, ada riwayat 100 istri. Loh, kok bisa deh? Kan nggak boleh lebih dari 9, nggak boleh lebih dari 4. Kok bisa ada 90? Kok bisa ada 100 dan seterusnya? Bagaimana itu maksudnya? Ya setiap zaman beda-beda syariatnya, setiap nabi beda-beda kebolehannya. Nabi Sulaiman diperbolehkan menikah sebanyak apapun. Mungkin ada batasan, mungkin 100 itu adalah batasannya, mungkin 90 adalah batasannya. Baik. Setelah itu, Nabi Sulaiman setelah masuk ke dalam agama Islam, itu perempuan menikah dengan perempuan tersebut, kemudian perempuan ini selalu menangis, dikasih kamar begitu, dikasih rumah. Nabi Sulaiman kekayaannya luar biasa, bukan dikasih kamar, dikasih rumah. Setiap istri dikasih rumah, kaya. Tapi setiap Nabi Sulaiman masuk ke dalam rumah perempuan tersebut, selalu dalam keadaan menangis, selalu dalam keadaan sedih. Akhirnya tanya Nabi Sulaiman, kamu kok nangis terus ini kenapa? Kok sedih? Setiap aku masuk, hari Senin masuk, nangis. Selasa masuk, sedih. Rebo masuk, sumpah. Aku ingat sama ayahku. Dan aku ingat betapa banyak fasilitas kemewahan yang disediakan oleh ayahku untuk diriku ketika dulu, yang di tengah laut tadi itu loh. Kata Nabi Sulaiman, kamu sekarang dalam keadaan yang lebih baik daripada keadaan kamu ketika kamu masih bersama ayahmu. Pertama, kamu sebagai muslim. Yang kedua, kamu bukan menjadi putri seorang raja, tapi menjadi istri seorang raja. Yang ketiga, kerajaanku lebih luas daripada kerajaan ayahmu.
Iya, tapi masih teringat-ingat, terbayang-bayang. Namanya ayah bagaimanapun juga masih sedih saya ditinggal mati oleh ayah. Cobalah kamu minta itu jin-jinnya kamu, wahai suamiku Nabi Sulaiman, untuk bikinkan saya patung yang menyerupai ayahku. Disetujui oleh Nabi Sulaiman. Ya wis, panggil jin-jin, kemudian disuruh untuk bikinkan patung. Jelas ya, bikinkan patung. Saking persisnya sampai perempuan ini persis ayahku. Tapi bedanya kalau ayahku punya nyawa ketika hidup, ini nggak punya nyawa, tapi persis plek. Ibarat seperti patung lilin itu dulu sekarang. Wah, kadang-kadang saking nggak obah, coba obah, dipikir menungso temenan. Persis. Wes, Nabi Sulaiman namanya nabi. Ngatur kerajaan, ngatur pemerintahan, dakwah dan seterusnya, sibuk. Akhirnya putri tersebut ngelihat patung ayahnya dikasih pakaian. Jangan sampai cuman fisiknya saja yang mirip, kalau perlu pakaiannya pun juga mirip, atribut kebesarannya juga mirip, dibuat pakaian, mahkota, celana, misalkan jubah, misalkan semirip mungkin dengan pakaian yang pernah dipakai oleh ayahnya, persis. Mulai setan mulai. Nih, apa? Setan merayu istri Nabi Sulaiman, putri raja tadi itu, untuk sujud kepada patung tadi itu. Jadi dulu ketika ayahnya masih hidup, raja yang kafir itu masih hidup, semua bala tentaranya, semua rakyatnya kalau ngelihat rajanya sujud, memang hormat. Kan banyak, sampai sekarang juga banyak itu ya. Sampai sekarang juga banyak. Di zaman dulu juga begitu, ketemu rajanya sujud. Maka si perempuan ini merasa tidak ada masalah dengan sujud kepada makhluk. Merasa nggak ada masalah dengan sujud kepada makhluk, walaupun patung. Kenapa? Masih minim ilmu keislamannya, kan baru masuk agama Islam. Masih minim sujud, dengan anggapan nggak ada masalah dengan ini. Dia merasa ini bukan satu kemaksiatan. Pembantunya diajak sujud. Aku dulu ketika hidup ayahku sujud. Ayo sujud. Semua orang sujud. Kok aku tok yang sujud? Ayo pembantuku sujud, pelayanku. Kata putri raja tadi itu, istri Nabi Sulaiman, sujud semuanya, sujud. Selama berapa hari? 40 hari. Patung itu disembah oleh istri Nabi Sulaiman alaihissalam. 40 hari. Jelas ya? 40 hari. Pulang Nabi Sulaiman. Sekali waktu pulang. Nabi Sulaiman itu selalu pakai cincin. Cincin ini nggak pernah dilepas oleh Nabi Sulaiman kecuali dalam keadaan. Yang pertama masuk kamar mandi, yang kedua ketika dalam keadaan junub. Karena cincin ini harus dipakai dalam keadaan suci. Buang air besar, buang air kecil, nggak suci, berhadat. Apalagi junub, hadat akbar, hadat besar, dilepas. Nabi Sulaiman tidak pernah menyerahkan cincin ini kepada siapapun kecuali kepada seorang perempuan namanya Aminah. Aminah artinya orang yang amanat, tapi namanya memang Aminah. Nggak pernah diserahkan kepada sembarang orang gitu, enggak. Selalu yang dipasrai adalah Aminah tadi. Sekali waktu Nabi Sulaiman masuk kamar mandi, cincin titip ya, seperti biasa. Seperti kemarin-kemarin juga begitu, sudah titip. Wes diterima. Nah, fitnah mulai terjadi. Jin, ada satu makhluk jin namanya Sokhar. Namanya Sokhar, kan macam-macam namanya jin ya. Ada yang namanya Ifrit, ada yang namanya Sokhar, macam-macam. Ada yang namanya Kana, ada yang namanya Kanas dan seterusnya. Walhasil jin yang namanya Sokhar menyerupai Nabi Sulaiman persis. Seolah-olah jin baru keluar dari kamar mandi, menyerupai Nabi Sulaiman. Aminah, cincinku mana? Katanya jin. Nggak kenal Aminah kalau ternyata ini adalah jin. Dipikir Nabi Sulaiman keluar dari kamar mandi, dikasih. Dipakai, klek. Wah, semuanya tunduk, semuanya hormat, semuanya patuh. Mau jin yang lain, Bani Israil, mau itu burung, hewan, semuanya manut. Wah, karena dihormati, duduk. Siapa namanya ini?
Sohar jin tadi itu di atas singgasananya Nabi Sulaiman. Wa alqaina ala kursiyhi jasada. Ini dalam Al-Qur'an Allah berfirman, aku Allah memberikan kemampuan kepada satu makhluk, satu jasad untuk bisa duduk di atas singgasananya Nabi Sulaiman. Duduk selama 40 hari. Jin ini ketika duduk ada di atas singgasananya Nabi Sulaiman, hukum-hukumnya beda dengan hukumnya Nabi Sulaiman yang asli. Sehingga ada beberapa pemuka agama Bani Israel itu yang merasa, loh kok siji, kok aneh ya. 40 hari sebagaimana di dalam istana Nabi Sulaiman ada patung disembah selama 40 hari. 40 hari. Ada satu ulama yang selalu menjadi penasehat Nabi Sulaiman, namanya Asif bin Barhiyah. Kalau kita tahu kan, ketika Nabi Sulaiman minta istananya Bilqis dipindah secepat kilat, maka ada satu jin ngomong, akan aku pindah istana Bilqis itu secepat kilat. Maka kata Asif bin Barhiyah, orang yang soleh, Bani Israel yang soleh, umat Nabi Sulaiman yang soleh, jangan kepada jin. Kata Asif bin Barhiyah, biar aku, belum engkau buka mata sudah ada di sini. Nih karomah orang soleh. Asif bin Barhiyah akhirnya diangkat oleh Nabi Sulaiman menjadi seorang penasihat atas kesolehannya. Wah, ini lebih hebat nih. Ini hebat, ini karomah luar biasa. Merem melek istananya Bilqis ada di sini juga. Ayo gimana coba? Kalau tadi jin bilang secepat kilat itu pasti ada detiknya itu. Iya, masih dihitung lah. Cerot balik, tahu hilang, bisa dihitung. Rotok suwe lah. Ini merem melek sedih ini. Ayo coba. Wah, hebat nih. Ini karomah yang tidak Allah beri kecuali kepada orang yang betul-betul soleh. Diangkat menjadi penasehat. Asif bin Barhiyah diangkat menjadi seorang penasehat. Jelas ya? 40 hari jin ini ngasih hukum, ditanya hukumnya kok berbeda. Dibuka Taurat, kok siji kabeh ya? Dibuka Zabur, kok lain semuanya? Loh, kok ngene? Akhirnya Asif bin Barhiyah ini kalau masuk istananya Nabi Sulaiman itu nggak pakai izin nggak apa-apa. Karena begitu dekatnya ikatan emosional antara beliau dengan Nabi Sulaiman. Keluar masuk istananya Nabi Sulaiman gak ada masalah. Tanya sama istri-istrinya Nabi Sulaiman. Tanya, apakah kekacauan seperti ini, perbedaan hukum seperti ini hanya terjadi di luar istana? Oh enggak, kata istri-istri Nabi Sulaiman. Di dalam istana pun juga terjadi kekacauan, keanehan. Beda semua hukumnya. Apa contohnya? Sulaiman ini, kalau kami sedang menstruasi, nggak pernah didatangi dulu. Akhir-akhir ini, ya kurang lebih 40 hari ini, sebulan ini, kami kalau mens didatangi sama Sulaiman. Loh kok aneh? Loh kok aneh? Jelas ya? Terus disebutkan beberapa hukum yang lain. Oh, ini bukan Sulaiman ini. Asif bin Barhiyah. Cerdas. Ini yang duduk di atas singgasananya Sulaiman bukan Sulaiman. Menyerupai Sulaiman, digeruduk Asif bin Barhiyah dengan ulama-ulama Bani Israil, geruduk Asif, geruduk yang namanya Sohar, jin yang menyerupai Nabi Sulaiman, digeruduk keweden, rupanya ketemon. Memang Allah memberikan bala, ya, Allah memberikan bala kepada Nabi Sulaiman, ujian fitnah saat itu sesuai dengan masanya. 40 hari ada patung di dalam rumah Nabi Sulaiman disembah, maka fitnah itu hanya berlaku 40 hari. Adil ya? Adil. Beda sama kita. Saya mau tanya, kita ini setiap hari maksiat apa enggak? Setiap hari berbuat dosa apa enggak? Apa setiap hari kita dikasih bala oleh Allah? Ini umat Nabi Muhammad ini. Nabi Sulaiman ini, Nabi Sulaiman bukan lagi umat seperti kita, Nabi. 40 dino. Oh, pakai fitnah 40 dino, Pak. Allah. Kalau kita nggak setiap hari sakit, nggak setiap hari mengalami ujian, musibah dan seterusnya, itu pun sambat terus. Yang mestinya sambat itu Gusti Pangeran. Kenapa? Kau dusoto. Tapi lihat bagaimana Allah. Allah kepada kita masih rahmat, tapi kepada Nabi Sulaiman adil. 40 dino. Karena memang sudah habis
kemampuan yang Allah berikan kepada jin tadi itu untuk menyerupai Nabi Sulaiman. Kan yang memberikan kemampuan bagaimanapun juga Allah. Yang memberikan izin itu juga Allah bagaimanapun juga. Karena sudah habis masanya, digeruduk, lari jin tadi ini. Lari, cincin itu dibuang di laut. Dibuang di laut. Loh Bib, lah Nabi Sulaiman tadi kan diserupai oleh jin. Lah Nabi Sulaiman yang asli gimana ceritanya? Nabi Sulaiman ketika keluar dari kamar mandi ngomong sama Aminah. Mana cincinnya? Loh, kamu siapa? Loh, Sulaiman bin Dawud. Sulaiman dari mana? Karena nggak pakai cincin, nggak terlalu dihormati saat itu. Kehilangan kekuasaan, kehilangan power, kehilangan pengaruh. Nabi Sulaiman saat itu, loh, aku Sulaiman bin Dawud. Sulaiman dari mana? Sulaiman tuh ganteng, begini, haibah, karisma, wibawa. Kamu siapa? Loh, itu loh Sulaiman duduk di singgasana. Kaget Nabi Sulaiman, siapa berani duduk di atas singgasana? Parani. Dibilang, bohong, aku Sulaiman. Malah dituduh Nabi Sulaiman, kamu yang bohong, kamu orang gila. Ini Sulaiman, wibawa, ganteng, karisma. Kamu siapa? Diusir sama Bani Israel dari istananya sendiri. Tapi Bani Israel nggak tahu kalau ini ternyata Sulaiman yang asli. Akhirnya pergi ke kampung-kampung Nabi Sulaiman itu. Ngomong, aku Sulaiman. Malah disawati, dibalangi. Sulaiman capopo, nggak punya wibawa. Kamu bukan Sulaiman seperti yang kami kenal. Bukan kamu. Dibalangi sampai minta makan nggak ada yang mau ngasih. Terpaksa Nabi Sulaiman kerja menjadi kuli di pinggir pantai. Kuli apa? Kuli panggul ikan. Nelayan bawa ikan, nurunkan dari perahu, dibawa ke pasar ikan, kuli. Imbalannya apa? Setiap sore, setiap hari mendapatkan 2 ikan. Imbalannya cuma 2 ekor ikan. Ingat cincin tadi dibuang di laut ya. Nah, setiap hari selama 40 hari. Singgasananya dikuasai oleh jin tadi itu. Selama 40 hari Nabi Sulaiman jadi kuli. Allah ya. Di kadung jabut ente-entean. Nih. Kalau sudah ngasih musibah hati-hati. Kontan Nabi Sulaiman ini. Makanya kita ini kalau sudah maksiat harus sombong. Wis maksiat sombong. Kontan itu langsung jadi kuli, jadi nabi. Kuli. Pelajaran buat kita, bukan untuk menghinakan Nabi Sulaiman. Ini pelajaran buat kita. Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk menjadi ibrah buat kita. Baik. Setiap hari mulai pagi sampai sore, setiap sore mendapatkan imbalan 2 ekor apa? Ikan. 2 ekor ikan. Yang satu dijual untuk beli roti, yang satu digoreng, dipanggang, dibakar untuk menjadi lauknya roti. Wis. Setiap hari makan 2 ikan, 1 ikan dijual untuk beli roti. Lauknya apa? Ya ikan yang satunya. Wis, habis hari itu, dapat hari itu habis hari itu, setiap hari. Hari ke-40 seperti biasa, sore dapat imbalan 2 ikan. Yang satu dijual, yang satu mau dibakar. Namanya dibakar kan dibelek, dikeluarkan jeroannya semuanya, kotorannya ini. Subhanallah, ketemu cincin tadi itu. Ya, skenario dari Allah. Kok iso, Beb? Skenario dari Allah kok iso? Memang Allah kasih alur ceritanya begitu, sudah. Saras 008 ini percaya sih ada kadang-kadang ya. Nabi Sulaiman kok iso lho, Beb? Kok iso tepang lho? Gusti pangeran kok. Lah Superman kok asik dengan melihat Superman, lihat Beb, kok iso ya miber ya. Kok iso? Ini Allah, ini nabi sudah. Ini kenyataan. Kalau itu kan fiktif. Kartun. Lah kalau ini kenyataan. Dibelek ikannya tadi itu. Lah subhanallah, cincinku. Cincin balik Nabi Sulaiman. Jin tadi itu yang duduk di atas singgasana Nabi Sulaiman pergi sudah. Duduk singgasana semuanya kembali patuh dan taat kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya jin-jin dipanggil. Coba cari sopo sing kurang ajar, berani duduk di atas singgasanaku. Dicari, ketemu jin sohar tadi itu. Jin sohar itu ketemu, kemudian akhirnya apa? Diikat sama Nabi Sulaiman, dimasukkan botolnya ditutup, diikat rapat, dilempar di laut. Kata ulama ahli tafsir, itu jin gak akan mati kecuali sampai kiamat nanti. Hidupnya di laut sudah. Makanya ada jin yang hidupnya di laut itu ada. Contoh nih, cuman sekedar permisalan ya. Ada kan istilah segitiga Bermuda. Oh, itu tidak menutup kemungkinan. Saya nggak tahu. Cuma tidak menutup kemungkinan itu memang ada kerajaan jin di situ. Tidak menutup kemungkinan. Jadi jin bukan hanya di darat, di udara juga ada, di lautan juga ada, di hutan juga ada, di mana-mana ada jin itu.
punya kuasa, memang mereka diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman duduk di atas singgasananya. Paham ya? Dalam satu riwayat Nabi Sulaiman itu karena tobat kepada Allah. Kenapa? Teledor. Kok bisa istrinya ini nyembah patung di istananya, di rumahnya nggak tahu selama 40 hari kok iso? Dikasih ujian. Karena merasa punya dosa besar, nggak tahu lu padahal. Nggak tahu lu padahal. Tapi begitulah sifatnya para nabi. Salah titik dianggap salah gede. Kalau kita kan nggak salah gede dianggap salah titik. Iya, malah kan nggak salah belas. Iya, nggak salah belas. Contoh apa? Pacaran. Itu dosa besar apa enggak? Ayo, siapa sih ngomong? Dosa cilik lu, Beb. Ayo coba. Ayo ngomong. Dosa cilik, Beb. Ayo, pegangan tangan, dosa cilik. Ayo coba. Sekarang kita hidup di zaman di mana dosa besar dianggap lumrah. Dosa besar dianggap lumrah. Itu hidupnya kita sekarang. Enggak percaya? Contoh lain yang lebih parah daripada itu apa? Iya, pelacur. Pelacur dibilang pekerja seks komersial. Akhirnya gara-gara istilah pekerja seks komersial nggak malu mereka. Contoh apa? Di depan balai kota itu, jalan sepi gitu, bertahun gitu, jejer sepeda motor, setiap sepeda motor satu perempuan. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, anak mungkin umurnya yang kelas SMP, kelas 3 atau 1 SMA. Ayo goncengan telu lanang kabeh sik cilik-cilik lapo ini kita hidup di mana di zaman ini dosa besar dianggap lumrah, kudu dosa gede digawe dosa cilik. Dosa gede dianggap lumrah, pacaran lumrah. Iya. Lamaran LKMD ya. Lamaran kari meteng dhisik biasa. Moro-moro kapan meteng dia baru diratekno. Jangan-jangan memang orang tuanya dulu begitu soalnya dianggap lumrah. Orang tuanya dulu pacaran soalnya dianggap lumrah. Hati-hati, kemaksiatan orang tua akan ular kepada anaknya, menjadi karma buat orang tuanya. Waliyadzubillah min dzalik. Dosa cilik dianggap dosa gede, dosa cilik dianggap dosa cilik. Dosa cilik wis tak lakoni dadi gedene. Dosa kecil kita anggap dosa kecil, terus kita nekat melakukan dadi dosa gede. Lah gimana kalau dosa besar dianggap bukan dosa? Dosa gak itu dosa. Hati-hati, bisa murtad loh orang begitu. Hati-hati. Allah menganggap itu adalah pelanggaran, kudu pelanggaran. Hati-hati, bisa murtad orang seperti ini. Menolak hukum dari Allah, ketetapan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nabi Sulaiman nggak tahu kalau istrinya itu nyembah patung selama 40 hari karo. Lah kita kadang-kadang sadar, tahu, ngerti lek dosa. Kabeh digasak darurat, Beb. Darurat mendesak lek gak ngene terus mangan yo apa kabeh dihalal. Ya tutup kita belek ngono. Enggak bisa. Walhasil sampai akhirnya Nabi Sulaiman tobat kepada Allah. Beliau pakai pakaian kebesaran. Yang pakaian beliau ini tidak dipintal benangnya kecuali oleh perawan. Tidak dijahit pakaian itu kecuali oleh perawan. Wah, karena mulianya ini pakaian tidak pernah beliau pakai. Sampai akhirnya beliau pakai pakaian kemuliaan itu hanya untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran kalau kita ini mau sholat pakai pakaian yang layak. Kalau mau sholat, kita ini kan sholat dalam rangka tobat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholatnya kita ini ngampuni dosa. Kan begitu, pakai pakaian yang layak. Lah masuk kelambi nang pasar sampai kelambi nang masjid podo. Jangan-jangan pakaian untuk ketemu presiden, ketemu raja, ketemu pejabat lebih mulia, lebih bagus daripada ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman mau tobat saya, mana pakaian yang nggak pernah saya pakai? Kenapa? Ditenun oleh 40 perawan, oleh banyak perawan, kemudian dipintal, dijahit dan lain sebagainya oleh banyak perawan, nggak pernah dipakai. Karena begitu mulianya, pakai pakaian suci. Tidak pernah satupun perempuan yang pernah menstruasi menjahit, memintal dan punya andil dan peran terhadap pembuatan pakaian ini. Pakai Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman dengan pakaian kebanggaannya, pakaian kebesarannya, itu beliau bersimpuh di hadapan Allah di atas pasir. Di atas pasir. Kalau kita kan pakai pakaian sing larang lah yang mana? Iya kan? Waduh, sarung biasa sih, ngelempo. Waduh, ini mobil harganya 500 juta ini kok kanopine.
Wah, parkir dendi yo padahal ono. Wah, macam-macam. Ini enggak. Nabi Sulaiman karena untuk tobat sama Allah enggak ngurus. Enggak ngurus sudah. Pakaian mahal ibaratnya, pakaian kebesaran enggak pernah beliau pakai buat ngelempo. Dalam arti kata bersimpuh Nabi Sulaiman di hadapan Allah Subhanahu wa taala mulai pagi sampai sore. Kita kan tobat paling 3 menit ya. Baru 3 jam maksiat mana? Nabi Sulaiman mulai pagi sampai sore, ya Allah, Rabbighfirli, minta ampun. Sampai akhirnya beliau minta kenapa? Wahab li mulkal la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, selain aku minta ampun kepadamu ya Allah, anugerahkan kepada aku kerajaan, kekuasaan yang tidak engkau serahkan kembali kepada orang selain aku. Kenapa? Itu tanda kalau aku adalah seorang nabi. Kalau ada makhluk yang lain yang bisa menyerupai aku, duduk di atas singgasanaku, semua tunduk kepada dia sebagaimana mereka semuanya tunduk kepada aku. Akhirnya umatku nanti mulai meragukan kalau aku ini adalah seorang nabi. Jangan-jangan ini sihir. Jangan-jangan ini hanya hipnotis. Bukan, ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anugerahkan kepada aku kerajaan yang tidak engkau serahkan kepada orang siapapun selain aku. Panjang ceritanya, ada berbagai macam versi. Cuman dari cerita ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Cuman saya nggak bisa ngomong sekarang. Ketemu pertemuan yang akan datang. Karena emang kalau dipotong-potong banyak pelajaran di sini. Setidaknya yang sempat saya catat ada berapa? 8 pelajaran. Semuanya penting di sini. Semuanya penting dan semuanya terjadi di zaman ini. Dari cerita ini, apa yang mau kita ambil sebagai pelajaran? Ibrah, hikmah ada 8. Panjang. Bagaimana kita didik keluarga. Bagaimana kita jangan suka mempermainkan jin. Hati-hati, jok gampang-gampang. Bib, saya ini Bib punya indera keenam Bib. Kemana-mana ditutno Bib. Ada jin yang selalu mengikuti saya, melindungi saya minta tolong nurut. Hati-hati. Iya. Kemudian apa? Tentang bagaimana orang itu butuh nasihat. Dari Asim bin Bakhiyah, Nabi Sulaiman banyak nasihat. Kemudian banyak 8, ada 8. Insya Allah pertemuan lagi akan saya bahas semuanya. 8 hikmah dari kisah cincinnya Nabi Sulaiman. Nah, mudah-mudahan semakin kita ini dikuatkan hati dengan Al-Quran, diikatkan hati kita dengan Al-Quran. Ini semua dari Al-Quran ya, subhanallah. Tertarik ya gitu ya? Iya, kayak nonton film gitu. Nah, Al-Quran itu begitu sebetulnya. Al-Quran itu begitu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini petunjuk, pedoman hidup. Sama seperti kalau jenengan beli sepeda motor, pasti ada petunjuk, buku petunjuknya. Oh, ternyata aki itu kalau habis diisi air aki. Oh, uli kalau habis ya jangan diganti kecap. Kan begitu. Oh, podo irenge gak apa-apa berarti. Oh, pokok banyu aki entek diisi banyu terus mari. Oh, bensin podo cairane ambek banyu, diisi banyu kapan nanti. Nggak bisa. Semua ada petunjuknya, ada pedomannya. Al-Quran untuk kita menyampaikan kepada Allah, untuk sampai kepada surga, ada jalannya apa? Al-Quran. Al-Quran. Kalau kita pelajari Al-Quran sekaligus dengan tafsirnya, kita pahami, kita tadabburi, kita renungi, kita hayati, kayak kita ini melihat satu adegan film yang sutradaranya adalah Allah, pemeran-pemerannya adalah para nabi. Yang kalau kita ikuti apapun yang mereka lakukan para nabi, apapun yang sudah disetting skenario-nya oleh Allah, kita bisa ambil pelajaran, selamat hidupnya kita. Kalau sinetron baru mesti diajak ngayal tok ini, diajak mimpi terus, istana, kendaraan mewah, bojone ayu, sing lanang ganteng, diajak mimpi kita, diajak mimpi. Tapi kalau kita baca Al-Quran, apapun status kita, apapun profesinya kita, ada solusi dalam Al-Quran. Beb, saya begini, Beb, obatnya dalam Al-Quran. Beb, saya punya masalah, Beb, solusinya ada dalam Al-Quran. Karena itu kalau kita ini mempelajari Al-Quran, enak. Baca Al-Quran itu kayak baca cerita. Tapi kalau kita ikuti, kita pahami, kita ambil hikmahnya, beruntung kita. Nah, kalau kita melihat artis yang untung siapa? Untuk duit lagi. Sing itu duit siapa? Terkenal lagi. Sing terkenal siapa? Sing mlebu TV siapa? Tapi kalau kita mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang mulia, sudah dari dulunya Allah angkat kemuliaannya Al-Quran. Kita yang menjadi mulia gara-gara mengikuti Al-Quran. Dan kita ini ojo mana mendalami isinya Al-Quran, moco lapot, sedina 3 ayat, WA 2 jam, ya? Kemudian Facebook, Instagram, lihat hitung-hitung ternyata semuanya itu 4 jam. Beb, saya Beb, ya Allah, coba jenengan 4 menit yang baca Al-Quran, mungkin 1 lembar sudah khatam gitu.
Lek lancar ya, mungkin 1 halaman sudah khatam. Petanjang aneh. Isok khataman Quran jenengan. Nah, inilah kita. Kekurangannya kita itu malas baca. Kenapa? Karena kita nggak mau merenungi dan menghayati isinya Al-Quran. Inilah pentingnya kita belajar tafsir. Ya, pentingnya kita belajar tafsir. Itu ulama mengatakan paling afdolnya ilmu. Sebagian ulama yang mengatakan paling afdolnya ilmu adalah tafsir. Ulumul Quran itu paling afdolnya ilmu. Kenapa? Kitab suci Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Berarti apapun isi kandungan makna dalam Al-Quran adalah sesuatu yang paling utama untuk kita pelajari. Nah, mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semuanya, menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan, diberkahi dengan taufik dan hidayah oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lebih sempurna zahir maupun batin. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril